Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arif Family 59, media informasi dan edukasi. Informasi kali ini adalah penting. PPPK 2024 difokuskan untuk honorer tendik. Kabar baik datang untuk para honorer tenaga kependidikan. Dikabarkan pada seleksi CASN 2024, khususnya pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2024 akan difokuskan untuk honorer tendik. Hal tersebut diungkapkan oleh Nurul Hamidah selaku Dewan Pembina FHNK 2I. Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang memusatkan perhatian pada penyelesaian rencana peraturan pemerintah RPP turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, honorer tenaga kependidikan diminta untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan mereka. Nurul Hamidah selaku Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia menyatakan bahwa mereka telah berdiskusi secara langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dalam pertemuan tersebut, Nurul bersama Dewan Pembina FHNK 2I Raden Sutopo Yuwono mengajukan permohonan agar ada nomenklatur yang jelas untuk penjaga sekolah, operator, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan posisi tendik lainnya. Nurul mengatakan bahwa dia secara langsung memohon kepada Pak Menteri dan berharap supaya tidak hanya aspek administrasi yang tercakup, tetapi seluruhnya. Menurutnya, keberadaan nomenklatur bagi tendik di dalam RPP akan memungkinkan mereka mengikuti rekrutmen ASN PPPK. Tanpa payung hukum yang jelas, Nurul khawatir masalah terkait honorer akan terus berlanjut di masa mendatang. Sejak tahun 2018, FHNK 2I bersama PGRI, DPR, dan pemerintah daerah telah mengusulkan rekrutmen guru dan tendik secara bersamaan. Namun, tendik di sekolah negeri mengalami kendala karena aturan terkait nomenklatur tidak ada. Malah teknisnya dibuka secara luas, padahal jumlah tendik jauh lebih banyak dibanding tenaga teknis di instansi lain, lanjut Nurul. Nurul menyatakan bahwa guru dan tendik memiliki peran penting yang setara dalam menjaga kelancaran pembelajaran siswa di sekolah. Keduanya sama-sama berjuang dan berharap untuk hidup layak dan sejahtera. Ia juga menegaskan bahwa banyak guru honorer yang sudah diangkat menjadi ASN PPPK, meskipun masih ada beberapa yang belum terakomodasi. Selain itu, Nurul juga berharap kepada Menpan RB agar selain formasi guru, ada juga formasi untuk tendik dalam PPPK 2024. FHNK 2I bahkan telah mengajukan tambahan kuota sebanyak 500.000 untuk tendik dan mengusulkan keringanan persyaratan ijazah bagi honorer tendik. Nurul menyatakan bahwa usulan tersebut sudah disetujui oleh Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, Komisi 2 DPR
juga meminta agar pemerintah mempermudah rekrutmen honorer Tendik menjadi PPPK, baik secara penuh maupun paruh waktu. Nurul menyampaikan kabar baik bahwa seluruh honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara selama pendataan Juli 2022 akan segera diselesaikan. Bagi yang belum terdaftar dengan syarat yang benar-benar valid, solusi terbaik akan dicari. Oleh karena itu, Nurul menghimbau seluruh honorer, khususnya anggota FHNK2I, untuk tetap tenang dan memberikan ruang agar pemerintah dan DPR RI dapat bekerja dengan fokus. Mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Nurul mengulangi permintaannya kepada pemerintah dan DPR RI agar kontraknya diperpanjang hingga mencapai usia pensiun. Sumber dana pensiun dan tunjangan hari tua tidak hanya berasal dari iuran PPPK, melainkan juga melibatkan alokasi anggaran dari pemerintah. Nurul berniat supaya hal ini juga diatur dalam peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN yang baru. Dia bersyukur karena semua saran yang diajukan mendapat dukungan penuh dari Menteri. Demikian informasi yang dapat diberikan terkait dengan PPPK 2024 yang akan dibuka pada tahun mendatang, difokuskan pada honorer tenaga kependidikan Tendik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.